nama saya Liananda. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kependidikan di Indonesia sebagai tugas proyek saya yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Profesi Kependidikan, yaitu Mem Tri Indah Rizky. Oke, yang pertama saya akan membahas dulu tentang kependidikan. Nah, kependidikan itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah seperangkat kegiatan kependidikan yang diatur sedemikian rupa sehingga bisa dilakukan oleh anak didik di waktu yang lebih singkat dari biasanya. Itu merupakan pengertian dari kependidikan. Nah, kemudian kita langsung masuk kepada kependidikan di Indonesia. Nah, bagaimana sih kependidikan itu di Indonesia? Kependidikan di Indonesia itu diselenggarakan secara terstruktur. Nah, maksudnya terstruktur itu bagaimana? Terstruktur maksudnya adalah kependidikan di Indonesia menjadi salah satu tanggung jawab dari Kementerian Kependidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau Kemendikbud. Oke, kita masuk ke jenis-jenis pendidikan di Indonesia. Sebenarnya jenis-jenis pendidikan di Indonesia itu ada banyak, cuman saya hanya menuliskannya 3 saja karena memang banyak sekali jenis-jenis pendidikan di Indonesia, cuma saya menuliskan yang umum saja. Nah, yang pertama itu adalah pendidikan umum. Pendidikan umum itu adalah pendidikan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, bentuk dari pendidikan umum itu seperti sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas. Lanjut kita ke pendidikan kejuruan. Nah, pendidikan kejuruan itu adalah pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama bekerja untuk bidang yang dia pilih dari kejuruan tersebut. Nah, bentuk pendidikannya itu seperti sekolah menengah kejuruan, yaitu SMK. Selanjutnya itu adalah pendidikan khusus. Nah, pendidikan khusus ini adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh peserta didik yang berkebutuhan khusus atau peserta didik yang memiliki pengetahuan atau kecerdasan yang sangat luar biasa. Nah, biasanya itu pendidikan ini tuh berbentuk seperti kayak disabilitas untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, sekolah ini tuh, pendidikan ini tuh diselenggarakan secara inklusif ya. Bisa juga dia bergabung sekolah biasa atau sekolah khususnya. Nah, kemudian di sini saya sudah menuliskan jalur pendidikan di Indonesia. Nah, apa sih jalur pendidikan di Indonesia ini? Jalur pendidikan di Indonesia ini merupakan suatu wahana yang memang harus dilalui oleh calon peserta didik. Nah, contohnya itu di sini ada 3, yaitu pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan informal. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah pendidikan formal. Pendidikan formal ini merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah seperti sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Nah, yang kedua itu adalah pendidikan non formal. Pendidikan non formal ini adalah salah satu jenis jalur pendidikan yang banyak kita lihat anak-anak usia dini. Karena memang anak-anak usia dini yang banyak mengikuti dari pendidikan non formal ini ya. Contohnya itu seperti taman masjid, taman pendidikan Al-Quran ya, atau TPA yang terdapat di setiap masjid, atau juga bisa kegiatan sekolah minggu yang dilakukan di gereja. Kemudian kita masuk ke pendidikan informal. Nah, pendidikan informal ini adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk belajar secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab. Nah, contohnya itu seperti kayak les atau kursus-kursus bahasa, itu termasuk pendidikan informal. Oke, jadi sekian penjelasan saya tentang kependidikan di Indonesia.